Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi khususnya tentang mata pelajaran ekonomi. Tapi sebelum itu alangkah baiknya saya menyampaikan profil saya terlebih dahulu. Nama Yusef Ahadiat, SPD MAK, tempat tanggal lahir Garut 6 September 1980, instansi kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan pada saat ini saya bekerja di SMA Negeri 22 Garut, dan saya mengampu mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 program IPS. Berikutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan indikator diantaranya memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, lalu yang kedua membuat ikhtisar akuntansi perusahaan jasa, dan yang ketiga membuat kertas kerja atau neraca lajur. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu membuat kertas kerja dari dokumen, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk membuat kertas kerja ini yaitu ada pada tahap pengikhtisaran dalam sebuah siklus akuntansi perusahaan jasa. Penjelasan dari kertas kerja atau istilahnya worksheet yaitu dokumen yang terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, dan laporan laba rugi dan neraca. Nah, tujuan dari penyusunan kertas kerja yaitu untuk memudahkan atau mempermudah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Berikutnya, dari bentuk kertas kerja yang lazim digunakan atau kebanyakan yang digunakan yaitu berbentuk 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, lalu kolom ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan, yang keempat laporan laba rugi, dan yang kelima laporan neraca. Nah, itu bentuk kertas kerja 10 kolom. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo merupakan daftar saldo-saldo dari masing-masing akun yang ada pada buku besar atau ledger. Berikutnya, ayat jurnal penyesuaian atau yang biasa disebut dengan adjusting journal entries. Tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian yaitu untuk menyesuaikan data pada awal tahun dengan data di akhir tahun agar menunjukkan data yang sebenarnya. Berikutnya, neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom ini berisi nilai akun yang telah disesuaikan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Dan dalam pembuatan neraca saldo disesuaikan ada syaratnya yaitu jumlah kolom debit dan kolom kredit harus sama. Berikutnya, mekanisme pencatatan di neraca saldo disesuaikan. Apabila pencatatan nominal di neraca saldo dicatat di sebelah debit dan di jurnal penyesuaian tercatat di sebelah debit, maka nominal yang ada di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian ditambahkan sehingga pencatatan di neraca saldo disesuaikan yaitu di debit. Berikutnya, apabila pencatatan di neraca saldo di kredit dan di jurnal penyesuaian tercatat di kredit, maka ini dijumlahkan sehingga nominalnya dicatat di sebelah kredit. Dan berikutnya, apabila pencatatan di neraca saldo di debit, lalu pencatatan di jurnal penyesuaian di kredit, maka dikurangi dan pencatatan di NSD-nya yaitu akan tercatat di debit. Berikutnya, apabila pencatatan di neraca saldonya di kredit lalu di jurnal penyesuaian di debit, caranya dikurangi dan pencatatan di NSD-nya yaitu di kredit. Berikutnya, apabila pencatatan nominalnya di neraca saldo itu di debit, maka langsung dipindahkan sama dengan di neraca saldo yaitu di debit. Berikutnya, apabila pencatatan di neraca saldonya di kredit, maka langsung dipindahkan ke NSD di kolom kredit.
Dan apabila hanya tercatat di jurnal penyesuaian, itu pun sama, di NSD-nya kalau di jurnal penyesuaian di debit maka akan tercatat di debit. Dan apabila di jurnal penyesuaian di kredit, maka di NSD-nya di debit, di kredit juga. Kolom yang berikutnya yaitu di kertas kerja itu berisi laba rugi. Nah, apa laba rugi? Kolom ini berisi akun-akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Jumlah kolom debit dan kredit boleh sama, boleh tidak sama. Jika kolom debit lebih kecil dari kolom kredit, maka perusahaan dalam keadaan laba. Sebaliknya, jika kolom debit lebih besar dari kolom kredit, maka perusahaan dalam keadaan rugi. Dan jika kolom debit dan kolom kredit sama, maka perusahaan dalam keadaan impas. Nah, ini bisa dilihat akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban, sehingga nanti di laporan keuangan akan dilaporkan dalam bentuk laporan laba rugi. Berikutnya yaitu kolom neraca. Kolom neraca ini berisi akun harta, hutang, dan modal. Ini bisa dilihat untuk neraca yaitu harta harus sama kalau dijumlahkan antara hutang dan modal. Ini bisa dilihat contoh dari neraca saldo yang nanti akan dipindahkan pencatatannya ke dalam kertas kerja. Dan ini ada data penyesuaian yang nanti dibikin jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian sudah selesai dan jumlahnya antara debit dan kredit di jurnal penyesuaian ini harus sama. Berikutnya akan disajikan contoh kertas kerja. Nah, ini bentuknya. Dan yang terakhir, pada penyusunan kertas kerja, jurnal penyesuaian jumlahnya harus sama antara kolom debit dan kolom kredit. Begitupun di neraca saldo disesuaikan, ini jumlahnya antara debit dan kreditnya sama. Dan untuk laba rugi dan neraca, jumlahnya tadi sudah disampaikan, bisa sama, bisa tidak sama. Nah, dari contoh ini, jumlah di laba rugi, sisi debitnya lebih kecil dari kredit. Dan sebaliknya di neraca, sebelah debit jumlahnya lebih besar dari sebelah kredit. Tetapi dari selisih kedua ini antara laba rugi dan neraca harus mencerminkan jumlah yang sama. Dan akhirnya setelah ada selisih ini, selisih antara laba rugi dan neraca yang sama ini kalau dijumlahkan kembali menjadi totalnya sama. Dan dari contoh ilustrasi ini mencerminkan bahwa perusahaan mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.